Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang perasaan dia. Apakah dia masih mencintai kamu? Kita akan lihat ya, apakah sekarang dia masih mencintai kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya, perasaan dia, seseorang yang sudah tidak komunikasi lagi sama kamu ya. Jika readingan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin pesona reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang apakah dia masih mencintai kamu, seseorang yang sudah tidak komunikasi lagi. Oke. Jadi di sini dia yang sudah tidak komunikasi sama kamu, atau mungkin dia seseorang yang terkoneksi sama kamu dulu ya. Apakah dia masih cinta sama kamu? Di sini aku lihat masih ya. Karena sebenarnya kalau aku lihat di sini dia ini sudah mencoba untuk melupakan kamu. Dia sudah mencoba untuk benar-benar meninggalkan kamu tanpa pengen ingat sama kamu lagi, tanpa pengen ada komunikasi lagi sama kamu. Jadi memang benar-benar ingin pergi dari diri kamu. Tetapi di sini yang aku lihat, semakin dia mencoba melupakan kamu, semakin mencoba berusaha untuk melupakan kamu di dalam pikirannya, semakin dia nggak bisa. Gitu. Jadi jika teman-teman yang saat ini masih bertanya-tanya, dia tuh masih cinta nggak sih sama kamu gitu, seseorang yang terkoneksi sama kamu dulu, orang yang lost kontak, yang nggak komunikasi lagi, sebenarnya dia tuh masih cinta nggak sih sama kamu? Masih, perasaannya masih ada sama kamu. Makanya di sini dia nggak bisa ngelupain kamu, dia nggak bisa ninggalin kamu sebenarnya, karena rasa dia tuh masih besar sama kamu, dia masih sangat cinta sama kamu. Dan yang aku lihat di sini, dia nggak bisa menghapus cintanya di hatinya gitu. Dia nggak bisa menghapus perasaan dia ke kamu. Dia nggak bisa menghapus rasa sayang dia ke kamu gitu. Ya, jadi walaupun dia cuek atau mungkin benar-benar tidak sama sekali komunikasi sama kamu, atau mungkin kalian benar-benar udah lost kontak, hubungan ini udah selesai, dia masih sangat memikirkan kamu ya. Jadi kamu itu masih sering dipikirkannya, kamu masih diingat sama dia, karena mungkin ada beberapa momen sama kamu tuh yang membuat dia tuh merasa nyaman, dan dia belum bisa untuk ngelupain kamu gitu ya. Dia juga masih berharap di sini ya bisa ketemu sama kamu, bisa seperti mengulang hubungan lagi. Tetapi di sini aku lihat dia malu, dia takut respon kamu ke dia ya nggak seperti yang dia inginkan, atau mungkin dia malu ketika dia memutuskan pergi dari kehidupan kamu, terus dia ingin kembali lagi ketika dia mungkin sudah menyakitin kamu, membuat kamu terluka, dia ingin kembali lagi. Itu yang membuat dia malu gitu, dan rasa malu ini besar banget gitu. Makanya mungkin keinginan untuk bertemu, keinginan untuk komunikasi hanya bisa ditahannya. Walaupun gak komunikasi pun, yang aku lihat di sini dia masih mantau kamu ya, karena dia juga kepo sama kehidupan kamu, sama diri kamu. Dia juga pengen tahu tentang kabar dan kondisi kamu. Dia juga pengen tahu keadaan kamu ketika nggak sama dia gitu. Jadi rasa penasaran dia pun besar ke kamu gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, kamu memiliki koneksi tadinya, dia sudah sama sekali nggak komunikasi kamu, lost kontak, dia pergi dari kehidupan kamu, dan kamu masih bertanya apakah dia masih sayang sama kamu. Jawabannya masih ada berharap, masih sering mikirin kamu, masih sering ingat sama kamu, dan mencoba untuk melupakan atau meninggalkan kamu benar-benar di dalam pikirannya pun nggak bisa. Mungkin sudah berulang kali ya dia melakukannya, tetapi semakin dia mencoba, dia semakin ingat sama kamu ya. Jadi kenapa ya? Kenapa dia itu masih ingat sama kamu, dia masih sayang sama kamu? Mungkin kamu tipe orang yang bisa mengerti dia. Mungkin kamu sosok seseorang yang bisa memahami dia, ya. Di sini kalau yang aku lihat, dia pun merasa saat tidak sama kamu ada rasa khawatir.
dia merasa bersalah juga atas kelakuan dia ke kamu. Mungkin kamu pernah disakiti sama seseorang ini gitu, kamu pernah diterlukakan oleh seseorang ini gitu. Jadi dia merasa bersalah saat ini, dia juga merasa khawatir dan ketakutan yang sangat berlebihan sampai membuat dia depresi saat ini memikirkan kamu gitu. Jadi kayak ingin kembali, tetapi dia takut gitu, dia malu gitu. Karena mungkin dia meninggalkan kamu, dia menyia-nyiakan kamu, mungkin dia pergi demi orang lain, atau mungkin dia pergi karena keegoisan, atau mungkin amarah dia. Karena dia ini tipe orang kalau marah ya meledak-meledak, dia nggak bisa menahan emosinya gitu ya. Jadi dia ngerasa sedih, dia merasa kehilangan juga gitu, kayak nggak ada lagi sosok yang mungkin mengerti dia, nggak ada lagi sosok yang bisa menerima dia apa adanya. Mungkin setelah putus atau mungkin setelah berpisah sama kamu, dia mendapatkan sosok pengganti kamu. Tetapi yang dia rasakan, dia tidak merasakan kenyamanan di dalam hubungan gitu. Dia merasa di hubungan ini membuat dia nggak bisa untuk seperti hubungan sama kamu. Mungkin kamu tipe orang yang mengalah, atau mungkin kamu tipe orang yang bisa dibilang tidak terlalu banyak bicara, dan dia tidak suka pada hubungan dia yang saat ini gitu, karena mungkin terlalu banyak kekangan yang terjadi gitu ya. Jadi saat sama kamu dia merasa nyaman. Di sini juga yang aku lihat dia merasa bebas tuh ada gitu, kayak kamu tidak terlalu mengekang dia. Dan di sini yang dia dapatkan malah sebaliknya. Dia mendapatkan apa yang tidak dia inginkan gitu. Dia menginginkan sosok yang mungkin lebih baik dari kamu, yang lebih tampan atau lebih cantik dari kamu, yang lebih nyaman dari kamu, atau mungkin yang lebih ada pencapaian ke depannya itu dari kamu gitu. Tetapi malah dia mendapatkan apa yang mungkin tidak dia inginkan saat ini gitu ya. Jadi dia yang saat ini sudah tidak komunikasi lagi, dia masa lalu atau mungkin yang terkoneksi sama kamu dulu masih mencintai kamu ya. Dia masih sayang sama kamu, dia masih sering mikirin kamu, dan masih sering memantau kamu ya. Jadi dia masih berharap bisa untuk bertemu, tetapi di sini pengharapan dia cuma cukup pengharapan ya, karena di sini yang aku lihat dia hanya menyembunyikan perasaan dia ke kamu agar dia tidak terlihat banget berharap ke kamu. Jadi buat teman-teman yang saat ini memiliki koneksi dulu, dia menghilang, dia pergi demi orang lain, dia menyakitin kamu. Terus dia tidak pernah menghargai kamu, dan di sini yang aku lihat ada penyesalan ya atas perbuatan dia. Dia merasa bersalah juga atas semua yang terjadi gitu. Dan di sini seperti kayak pengen bertemu, pengen komunikasi lagi. Cuma yang aku tahu di sini karena gengsi, karena malu, dia lebih menahan untuk komunikasi sama kamu. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan untuk kamu, mungkin kamu memikirkan seseorang ini, masih ingat ya setiap perlakuannya atau perbuatan dia ke kamu. Ikhlaskan ya, mencoba untuk bangkit, mencoba untuk mencari suasana kebahagiaan yang lain. Mungkin dia bukan untuk kamu, mungkin dia bukan yang ditakdirkan untuk kamu. Belajar menerima sesuatu yang saat ini terjadi dan belajar ikhlas. Memang menerima sesuatu yang mungkin menyakitkan itu sangat sulit ya, tetapi dengan kita ikhlas, dengan kita sabar, dan mungkin berserah ya, mudah-mudahan kamu dipermudah segala hal. Karena yang aku lihat, setelah kamu bangkit, kamu melupakan dia, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin bahagia untuk diri kamu. Cuma memang semesta menyuruh kamu untuk istirahat dulu pada hubungan. Kamu disuruh untuk fokus dulu sama diri kamu dan kebahagiaan kamu. Terus tetap berpikir positif pada semesta ya, karena tidak ada semesta itu ingin menjatuhkan kamu atau mungkin ingin membuat kamu terluka atau membuat kamu sedih terus-menerus, tetapi semesta hanya ingin membuat kamu tuh agar sadar bahwa hargailah diri sendiri sebelum kamu menghargai orang lain, agar kebahagiaan itu ada ketika kamu merasa kamu dicintai ya. Jadi semangat dan terus tetap berjuang, karena jalan ke depan itu masih panjang. Jika buat teman-teman yang saat ini sudah komunikasi baik sama koneksi dulu, atau mungkin seseorang yang lost kontak dulu, silakan untuk berkomunikasi baik ya. Kalau ingin kembali, pikirkan dulu baik dan buruknya ya, dia seperti apa orangnya. Karena aku lihat di sini dia tipe orang yang pemarah ya. Jadi kalau marah itu dia tidak pernah
bisa berbicara baik dan hanya keluar kata-kata yang mungkin membuat aku menyakiti kamu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.